Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya. yeay. Halo sobat pencinta catur, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya. Teman-teman, secara terang-terangan, Garry Kasparov menyebutkan bahwa dia memprediksi Ding Liren yang akan menjadi penantang Magnus Carlsen untuk perebutan gelar juara dunia. Ya, sebentar lagi, tepatnya nanti malam, turnamen kandidat akan dimulai. Dan dari 8 nama, ada 1 nama yaitu Ding Liren. Nah, mengapa Garry Kasparov, yang kalau kita tanya siapakah pemain catur terbaik sepanjang masa, kita nggak boleh lupa nama Garry Kasparov. Mengapa Garry Kasparov memberikan nama Ding Liren sebagai jagoan untuk menjuari turnamen kandidat ini? Nah, saya akan sajikan kepada teman-teman salah satu partai terbaik dari karir seorang Ding Liren ketika bermain catur di turnamen Chinese Championship tahun 2009. Berhadapan dengan pemain yang lebih tinggi elo ratingnya, Ni Hua. Ding Liren pegang buah putih. Mungkin partai ini bisa jadi salah satu alasan mengapa Garry Kasparov menyebut Ding Liren layak menjadi penantang Magnus Carlsen. Ding memegang buah putih memulai dengan langkah D4. Kemudian Ni Hua. Ni Hua ini salah satu pecatur hebat dari Cina, teman-teman. Menjalankan kuda F6. Ding melanjutkan dengan langkah kuda F3, Ni Hua G6. Kemudian Ding C4, Ni Hua gajah ke petak G7. Ding kuda C3, Ni Hua D5. Yes, pembukaan Grunfeld defense menjadi pilihan Ni Hua menjawab Ding Liren. Untuk menjawab ini, teman-teman, ada beberapa pilihan yang bisa kalian mainkan. Pilihan yang terbaik adalah pion C makan petak D5. Kemudian pilihan yang kedua adalah gajah ke petak G5. Kemudian yang ketiga adalah menteri ke petak B3, guys. Mungkin kita perlu menyimak ya, bagaimana jika putih memilih pion C makan D5. Maka hitam akan merespon dengan kuda makan D5. Kemudian putih akan melanjutkan dengan M4. Dan di partai ini, Ding pun memilih variasi pion C makan D5. Bagaimana jika putih memilih gajah ke petak G5? Ya maka hitam akan merespon dengan langkah kuda ke petak M4. Yes, diberikan pion di petak D5-nya. Jika putih pion C makan D5 yang paling tepat, maka hitam akan kuda makan gajah G5. Jika dimakan, maka hitam akan melanjutkan dengan langkah E6. Menteri mengancam kuda sekaligus pion E6 mengancam pion D5. Pilihan yang terakhir, teman-teman bisa mainkan menteri ke petak B3. Jika kalian memilih ini, maka hitam akan merespon dengan pion D makan C4. Menteri makan C4 dan hitam akan merespon dengan langkah rokade pendek. Ya, apabila putih lanjutkan dengan E4, maka hitam akan merespon dengan langkah A6 dengan ide B5 dan mengeluarkan gajah terang melalui gajah ke petak B7. Inilah contoh beberapa variasi lain yang bisa kalian pilih. Dan kita lanjutkan partainya karena dalam partainya Ding lebih memilih variasi tukar pion C makan D5. Ni Hua kuda makan pion D5, Ding lanjutkan dengan langkah M4. Ini sesuai dengan teori, kuda makan kuda C3, pion B makan C3, dan C5. C5 memberikan pion yang merupakan pion racun, teman-teman. Kalau kalian makan akan ada gajah pukul pion C3, skak, dan dapatkan benteng. Ya, ini merupakan cara menyerang pemain Grunfeld defense dengan memplot gajah di petak G7 dan menyerang dengan ciri khas seperti ini. Dia akan lanjutkan dengan menteri A5. Kemudian rokade pendek. Ding merespon dengan langkah benteng ke petak B1. Kemudian hitam rokade pendek. Ding gajah ke petak E2. Ni Hua menambah tekanan kepada pion D4 dengan kuda ke petak C6. Ding menjalankan D5. Yes, memberikan pion di petak C3, guys. Lantas apa yang akan terjadi jika hitam memukul pion C3? Ya, jika hitam gajah pukul pion C3, maka putih akan lanjutkan dengan gajah D2. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah putih memaksakan hitam untuk menukarkan gajahnya. Ya, karena kalau gajahnya kabur, kuda akan jatuh.
Gajah pukul gajah, menteri makan gajah, kuda ke petak A5, dan putih akan menyerang dengan serangan lewat H4. Kemudian menterinya bisa diplot ke petak H6. Tapi saran saya, kalau kalian jadi pemain hitam, jangan ambil pion C3. Karena itu merupakan sebuah kesalahan, guys. Satu pion, tapi raja kalian dalam bahaya. Karena Nihua juga memilih langkah kuda E5, teman-teman. Kemudian, Ding Liren kuda pukul kuda, gajah makan kuda, dan Ding lanjutkan dengan langkah menjaga pion C3 dengan benteng B3. Nihua menteri ke petak D6, kemudian Ding Liren menteri ke petak D2. Apa tujuan dari menteri ke petak D6, teman-teman? Ya, menyerang pion ke petak H2 sekaligus ingin menukar gajah ke petak F4. Oleh sebab itu, Ding Liren menteri ke petak D2. Nihua E6, Ding Liren F4. Kemudian Nihua gajah ke petak G7, Ding Liren C4. Ya, putih miliki pas pawn atau pion promosi di petak D5. Hitam E5, putih F5. Hitam pion G makan F5. Kemudian Ding Liren pion E makan F5. Gajah makan pion F5. Ding Liren rokade pendek. Yes, Ding kalah satu pion, tapi coba ambil inisiatif serangan. Kemudian Nihua gajah ke petak G6. Bagaimanakah lanjutan dari Ding Liren? Bisakah kalian tebak apa langkah yang harus dipilih oleh putih untuk terus menekan hitam, guys? Yes, selamat kalau kalian pilih langkah H4. Boom! Karena Ding Liren tidak ingin permainan biasa-biasa saja dengan mengambil pion B7. Apabila dia ambil pion B7, maka hitam akan lanjutkan dengan benteng FB8. Ya, permainan akan cenderung membosankan dan putih masih akan kesulitan untuk membongkar pertahanan dari Nihua. Nah, Ding Liren ambil resiko dengan menjalankan H4, guys. Nihua merespon dengan langkah taktis H5. Ding Liren masuk menteri G5. Nihua mendorong pion M4. Ya, tidak mau menukar dengan menteri D8. Jika dia pilih menteri D8, barulah Ding Liren di sini akan ambil pion B7. Ya, karena pion H5-nya akan lemah, guys. Apabila M4, maka Ding akan melanjutkan dengan menteri G3. Jelas, ini berbeda. Dan ini akan mengasyikkan untuk Ding Liren, teman-teman. Ya, pasif semua buah dari hitam. Oke, itulah mengapa Nihua mendorong pion M4. Kemudian Ding ambil pion H5. Nihua benteng A8. Ding Liren tarik gajah ke petak E2 dengan tujuan mendorong pion H5. Nihua menteri ke petak E7. Coba meredam serangan dari putih. Ding Liren tetap menjalankan pion H5. Gajah ke petak H7. Ding Liren mengancam dengan benteng G3. Menteri makan menteri. Gajah makan menteri. Gajah ke petak D4 skak. Naik Ding Liren dengan raja ke petak H2. Nihua gajah ke petak E5. Mengancam, mempining raja, dan mengancam benteng. Apa respon yang akan dilakukan oleh Ding Liren, teman-teman? Apakah Ding Liren akan memilih gajah ke petak F4? Tidak. Ding Liren memiliki langkah yang lebih jenius. Dengan langkah gajah ke petak F6. Boom! Skak. Ya, gajah pukul benteng. Raja makan gajah, kemudian hitam mendorong E3. Ia bermaksud untuk mengaktifkan gajah di petak H7 sekaligus memasukkan benteng ke petak E4. Ding Liren benteng ke petak F4. Benteng F4 dengan tujuan benteng ke petak G4. Nihua gajah ke petak C2. Ya, mengapa Nihua tidak memilih saja dengan benteng ke petak E4? Karena sudah unggul sepasang benteng dengan melawan sepasang gajah. Maka jika dia pilih benteng E4, dapatkah teman-teman menebak apa langkah yang akan dilakukan oleh Ding Liren? Yes, tepat sekali kalau kalian pilih langkah D6. Inilah kunci kemenangan dari Ding Liren.
apabila hitam mendorong dengan benteng ke petak E4. So, inilah keunggulan dari pemain putih apabila merespon Grunfeld defense. Dia akan memiliki aset dengan pion promosi di jalur D, teman-teman. Oke, kita back to the game. Benteng F4, Nihua gajah ke petak C2. Ding Liren melanjutkan dengan langkah raja ke petak F3. Yes, mencegah benteng ke petak E4. Kemudian Nihua raja ke petak H7. Ding dorong pion G4, Nihua raja ke petak G8. Sukswang mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam posisi ini dengan apa yang dialami oleh Nihua. Nihua raja ke petak G8, Ding melanjutkan dengan langkah G5. Dapatkah teman-teman menebak apa ide dari langkah-langkah pion yang dilakukan oleh Ding Liren, teman-teman? Setelah G5, Nihua A6. Nihua pun merespon dengan biasa saja karena merasa bahwa putih tidak akan memiliki progres. 32 langkah, tapi Ding Liren nyatanya memiliki ide yang brilian. Dia terus mendorong pion H6. Nihua gajah tarik ke petak G6. Yes, semuanya terlihat biasa saja, teman-teman. Tapi tahukah kalian bahwa ada langkah brilian untuk memberikan kemenangan kepada Ding Liren? Coba pause videonya dan beranilah teman-teman untuk menulis analisa kalian di kolom komentar. Nggak apa-apa salah, itu lebih baik untuk mengimprove skill kalian. Lebih baik berani menjawab dengan salah daripada kalian hanya menunggu jawaban dari apa yang terjadi di partai Ding Liren. Yes, selamat buat kalian yang memilih langkah mendorong pion H7. Terima kasih buat yang udah menjawab di kolom komentar. Langkah H7 ini adalah kunci kemenangan dari Ding Liren di partai ini. Jika hitam merespon dengan raja makan pion, maka akan terjadi checkmate dengan benteng H4, raja ke petak G8, dan akan benteng H8. Ya, hitam bisa saja gajah ke petak H5, tapi putih akan benteng makan gajah, raja ke petak G6, maka putih akan benteng H6, raja ke petak F5, dan gajah D3. Apabila benteng E4, gajah E4, dan checkmate juga. Itulah mengapa pada saat mendorong H7, Nihua gajah makan H7. Ding menjalankan benteng H4. Nihua menyerah. Mungkin kalian bingung di mana letak kemenangannya. Ya, ini sukswang untuk hitam, teman-teman. Ya, apabila dia menjalankan benteng ke petak C8, maka putih akan memiliki ide gajah ke petak D3. Memberikan gajahnya secara gratis, apabila dimakan maka akan terjadi benteng H8 skakmat. Ya, mungkin satu-satunya cara hitam untuk bisa merespon ide dari checkmate Ding Liren adalah dengan benteng E4. Tapi dengan benteng E4 ini pun, maka hitam akan kalah karena putih memiliki pion promosi sekaligus pasang gajah. Lawan benteng, ya secara materi putih yang menang. Inilah yang terjadi di Chinese Championship tahun 2009. Ding Liren menang atas Nihua. Dan partai ini dipilih oleh Chesscom sebagai salah satu partai terbaik dalam karir profesional seorang Ding Liren, teman-teman. Nah, mungkin ini bisa jadi alasan mengapa Garry Kasparov memilih Ding Liren dan menjagokan Ding Liren untuk menjuarai turnamen kandidat. Karena RL Chess pun mendukung Ding Liren untuk bisa menang dan menjadi penantang Magnus Carlsen. Tapi tidak semudah itu, ya betul sekali karena 7 pemain lainnya merupakan pemain catur kelas dunia. Ada nama Ali Reza, ada nama Richard Rapport, ada nama Dudayan Kvitov, ada nama Fabiano Caruana, ada nama Teimur Rajabov, ada nama Hikaru Nakamura yang akan jadi penantang. Yang tentunya akan menyulitkan bagi seorang Ding Liren. Bagaimana menurut kalian? Apakah semua akan Ding Liren pada waktunya? Oh ya, kalian akan saksikan live streaming berbahasa Indonesia di akun Chesscom Indonesia. Nah, nanti saya dan Chelsea juga ada Fariha yang akan memandu kalian untuk menyaksikan partai turnamen prestisius, turnamen kandidat untuk mencari siapa penantang juara dunia Magnus Carlsen.
Atau bahkan kita akan temukan juara dunia baru di turnamen ini karena Magnus Carlsen belum tentu akan mempertahankan gelarnya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian dan jangan lupa subscribe channel Chesscom Indonesia. Dan juga kalian jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe video ini untuk dukung terus RL Chess untuk terus berkembang. Saya melaporkan dari Singapura. Walaupun lagi sakit gigi, tapi saya sempatkan untuk tidak ketinggalan membahas serunya turnamen kandidat. Oh ya teman-teman, RL Chess lagi bagi-bagi kaos turnamen official Singapura. Kalian jangan lupa nonton video yang terakhir saya upload dan komen di sana. Siapakah jagoan kalian di turnamen kandidat, teman-teman? Jangan lupa ikutin terus perkembangan catur hanya di YouTube RL Chess. Catur yes, Indonesia jaya bosku. Dingli Rene, senggol dong. Senggol.